Assalamualaikum Bu Dian. Hai Cid. Waalaikumsalam. Halo Besti. Adakah waktu untuk saya? Selalu ada. Untuk yang terbaik selalu ada. Gimana kabarnya, Say? Kabar saya itu secara fisik sih alhamdulillah sehat. Meski sedikit kelelahan ya dengan sibuknya acara 17-an kemarin itu. Tapi ada sedikit yang mengganggu, Bu. Ini masalah di kelas saya. Wah, ini teman saya yang tersayang ini sepertinya selain kelelahan karena Agustus juga terganggu. Kalau boleh kita ngobrol-ngobrol deh, diceritakan saya ada apa dengan kelasnya itu. Oke. Begini ya, Bu Yusmi, sekarang ini kan bulan-bulan awal tahun ajaran baru. Kebetulan setelah Juli awal tahun ajaran, kemudian disusul dengan Agustus, sibuk dengan kegiatan Agustusan. Nah, kemarin itu di kelas itu saya ada masalah sedikit dengan murid saya, Bu. Nah, murid saya itu namanya Samsul. Samsul ini anaknya tidak bisa membaca padahal sudah kelas 5. Jadi dia itu terkendala dalam mengerjakan tugas. Bagaimana mau mengerjakan tugas mau membaca aja enggak bisa ya. Itu masalah pertamanya. Kemudian yang kedua, dia itu sering tidak masuk, sering bolos gitu loh. Kemudian ternyata orang tuanya pernah ke WA ke saya, "Bu Dian minta tolong ya Samsul ini, dikasih semangat supaya rajin ke sekolah. Anaknya itu kalau pagi sulit untuk disuruh mandi, jadi sering kali ke sekolah itu nggak mandi," gitu Bu Yusmi. Saya kaget karena saya kan masih ini ya, untuk ke anak-anak masih kurang gitu ya, karena sibuknya kegiatan. Nah, akhirnya ketika dapat WA itu, saya lihat anaknya, oh ya Allah bener, ternyata penampilannya saja rambutnya sudah kusut, kemudian wajahnya juga bukan wajah yang segar habis mandi itu bukan, selalu yang apa ya, penuh dengan minyak gitulah wajah anak itu. Nah, dari situ saya ini merasa bagaimana, nah ini ya sudah kemampuannya ibarat katakan rendah, tidak bisa membaca, kesulitan dalam belajar, ditambah motivasinya ke sekolah sangat kurang, gitu. Saya jadi agak bingung ini Bu, gimana caranya ya Bu? Berarti dari cerita Budian saya menangkap itu, ada salah satu siswa yang tadi namanya Samsul nggih, Bu? Iya Yang Bu, betul? yang masih yang sudah kelas 5 tapi belum bisa membaca. Mhm. Kemudian, untuk masalah yang kedua, motivasi untuk berangkat ke sekolah kurang, hingga, untuk kebersihan mungkin belum mandi waktu ke sekolah gitu, Bu? Iya Bu, makanya kok anak-anak itu ada beberapa sih. Kalau Samsul masuk itu kan saya bentuk kelompok-kelompok ya. Kalau saya duduk di kelompok misalnya di kelompok satu di depan, saya taruh di depan karena saya tahu dia tidak bisa membaca. Yang mau duduk sama dia itu seringkali menolak, "Saya nggak mau duduk sama ini." Tak pikir awalnya karena Samsul nggak bisa membaca, akhirnya mungkin kurang ini ya, kurang maksimal untuk, belajar temannya, kurang mendukung, jadi anak-anak malas gitu ya. Ternyata ya ada faktor lain juga, Samsul mungkin bau badan ya karena nggak mandi gitu ke sekolah, begitu, Bu. Ya, berarti si Samsul, tidak mandi ini pengaruhnya luar biasa gitu, bisa kemana mana kalau saya tangkap itu dari ceritanya ya, Bu. Iya. Iya, dari cerita dan ngobrol-ngobrol kita ini kira-kira, Budian yang ingin didapat ini apa untuk si Samsul itu? Saya tuh ingin sekali membantu Samsul untuk mengatasi permasalahannya itu, Bu. Dari beberapa permasalahan utamanya Samsul ini, supaya ya nantinya dia bisa belajar maksimal lah seperti itu. Iya, berarti agar bisa melakukan pembelajaran maksimal seperti teman-temannya yang lain ya, Bu Dian, ya? Iya, Oke. betul.
Menurut Budian, agar belajar maksimal untuk siswa kelas 5 itu, yang seperti apa, Bu? Kalau kelas 5 itu ya sudah seharusnya lancar baca, Bu, yang pertama. Karena dengan lancar baca kan bisa menunjang kegiatan yang lain seperti mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, sudah kelas 5 juga harus sudah mandiri dan bertanggung jawab. Artinya eh, harus mandiri dalam mengerjakan tugas yang diberikan, kemudian tanggung jawab dengan tugasnya, dan bisa semangat gitu loh Bu, ke sekolah semangat untuk dirinya sendiri, bukan karena, apa ya, mungkin karena dipaksa orang tua, kan sudah usia-usia kelas tinggi gitu loh Bu. Menurut saya kelas 5 itu yang ideal sudah seperti itu. Anak anak harus termotivasi sendiri, begitu. Iya, berarti, saya menangkap, untuk siswa ideal di kelas 5, dari Budian itu, yang sudah bisa membaca, sehingga bisa melaksanakan tugas di sekolah secara, eee, Mandiri. sendiri ya, Iya, mandiri. betul. Kemudian juga motivasi itu sudah tumbuh dari diri sendiri, Iya, dari betul. dorongan orang tua ya, Bu. Iya, betul. Iya. Kalau misalnya dari, siswa yang ideal menurut Budian itu, kira-kira si Samsul ini ada di misalnya kita membuat skala, Bu, dari skala 1 sampai 10 kira-kira Samsul ada di skala yang keberapa ya, Bu? Dari semuanya, saya kira dia itu di posisi 4 Bu. Berarti Samsul ada di, posisi 4 untuk siswa yang ideal ya, Budian ya? Iya, betul, iya, di bawah sekali. Iya, kemudian, yang ingin Budian ubah dari skala 4 itu kira-kira Budian ingin mencapai rentang di angka berapa untuk si Samsul ini? Iya, kalau saya berharap Samsul bisa mencapai angka 7 lah Bu, karena kan sudah kelas tinggi. Angka 7 itu sudah minimal, mungkin bisa maksimal buat dia ya. Tapi untuk kelas gitu, segitu sebenarnya minimal, tapi paling enggak sudah standar minimal gitu sudah. Saya sudah cukup gitu. Iya, berarti dari angka 4 Samsul, akan kita naikkan menuju angka 7 minimal 7. minimal untuk siswa ideal yang, sudah siswa kelas 5 atau masuk kelas tinggi ya, saya. Iya, betul. Iya. Kira-kira saya, menurut sampean, untuk mencapai angka di level 7, apa yang kira-kira Budian bisa lakukan untuk menolong si Samsul? Apa ya? Kalau masalah mandi ya, mungkin saya bisa menanyakan setiap pagi, "Tadi sudah mandi apa belum?" Atau sebelum menanyakan mungkin rencananya saya floor-kan di kelas kalau kebersihan itu penting dan lain sebagainya. Gambaran satu kelas dulu. Kemudian ya tidak menyebut langsung nama Samsul tidak mandi di sekolah, tidak. Nanti rencananya setiap pagi saya akan menanyai secara langsung berdua, Samsul tadi mandi apa tidak, mau berangkat sekolah, mungkin seperti itu. Dan dibuktikan dengan ya saya harus lebih dekat lagi dengan dia. Betul enggak yang dia ucapkan? Misalnya dia bilang mandi, dibuktikan dengan bau badan, penampilan, dan lain-lain kan bisa ya Bu, bisa terlihat. Mungkin rencananya seperti itu. Itu masalah mandi. Kemudian yang kedua kalau masalah semangat belajar di sekolah, saya harus cari tahu apa yang membuat dia senang ke sekolah, seperti itu. Mungkin apa dia punya besties kayak kita ya di sekolah, mungkin bisa apa bisa memotivasi si Samsul bisa senang ke sekolah atau seperti itu. Atau saya bisa tanya ke orang tuanya permasalahan apa yang membuat Samsul itu malas sekali ke sekolah. Seperti itu, Ibu. Kemudian kalau yang ketiga itu kan masalah tidak bisa membaca. Nah, itu masalah fatal dan saya mungkin tidak cukup kalau saya sendiri yang ngejar ketinggalan yang segitu parahnya ya, Bu. Jadi mungkin rencananya saya akan
memberikan jam tambahan, artinya mengajari si Samsul ini belajar membaca lagi dari start kemampuan dia sampai mana, kemudian diajarinya itu ya di luar jam pelajaran karena saya juga punya tanggung jawab murid yang lain seperti itu. Nah, kalau menurut saya seperti itu, takutnya sangat kurang kalau waktu di sekolah. Jadi, saya selain mengajari di sekolah, saya nanti bisa ini, apa, minta bantuan orang tua, komunikasi dengan orang tua Samsul, kemudian menceritakan permasalahannya, supaya bisa bekerja sama. Di rumah juga dilatih, kalau orang tuanya nggak sanggup melatih, bisa diikutkan les membaca atau apalah seperti itu. Nanti giliran apa belajar di rumahnya biar didampingi intensif dengan orang tuanya. Mungkin seperti itu. Iya, Bu. Berarti gini ya, saya untuk yang pertama terkait dengan tidak mandi mungkin dijelaskan secara klasikal, Iya, kayaknya saya menangkapnya seperti itu, tentang pentingnya kebersihan, kebersihan, betul. serta, mendekati mungkin ya, melakukan, pendekatan dengan si Samsul itu untuk membuktikan, eee, si anak ini benar-benar mandi atau tidak. Iya, betul. Ya, untuk yang kedua, berarti akan diamati apa yang membuat si Samsul agar semangat berangkat ke sekolah. Mungkin dengan mencari tahu, bestinya, jadi untuk mengajak dia berangkat ke sekolah, sepertinya seperti itu yang disampaikan ya, saya. Iya, betul, Say. Ya. Kemudian untuk yang tadi disampaikan, untuk yang tidak bisa membaca, akan diadakan jam tambahan serta komunikasi dengan orang tua untuk Betul. memberi, waktu luang mengajari atau melakukan les ya, Say? Betul. Iya. Kira-kira, Say, dari 3 solusi itu yang bisa kita lakukan dalam waktu dekat yang mana terlebih dahulu, Say? Dalam waktu dekat ya. Kalau yang ter terpenting dulu mandinya dulu itu kan eh, siklus penyelesaiannya maksudnya ininya kan nggak butuh jangka panjang gitu ya masalah mandi. Mungkin itu dulu. Sudah dia kondisi fisiknya memenuhi syarat, mandi nyaman kan mungkin. Nah, setelah dia bisa sekolah dalam kondisi bersih, sehat, nyaman, mungkin diharapkan bisa memotivasi dia juga rajin ke sekolah seperti itu. Baru yang ketiga saya fokus sama membacanya, kegiatan membacanya. Iya. Eee, Berarti yang untuk jangka terdekat ini yang akan dilaksanakan untuk, pembiasaan mandinya terlebih dahulu ya, Say? Iya, betul. Ya, Menurut jadi saya kalau seperti itu. ya, kalau sudah terbiasa mandi, sudah bersih, kita, dirimu akan, apa, menuju ke motivasi agar si Iya, Samsul semangat ke sekolah, kemudian tadi berkolaborasi dengan orang tua untuk memberikan bekerja sama ya, saya iya, dengan mengajari si Samsul membaca di membaca. rumah atau Bet- melakukan les privat ya, saya. Betul, betul. Ya, kira-kira kapan nih, saya pelaksanaan untuk rencana menolong si Samsul dari tahap per tahap yang sudah disampaikan tadi? Kalau yang masalah mandi, mulai besok, Saya kan rasanya anak-anak saja nggak nyaman duduk sama Samsul, harus secepatnya. Insya Allah mulai besok saya mulai lakukan tentang pembiasaan mandinya. Kemudian kalau masalah apa namanya membaca, insya Allah saya akan lakukan awal bulan lah, karena nanti sampai akhir Agustus itu masih ada kegiatan apa Kadisah di Suco tempat saya mengajar itu. Jadi insya Allah bulan depan mulai awal September saya melakukan yang fokus dengan membacanya sama apa namanya bekerja sama dengan orang tuanya Samsul.
Wah, itu sudah luar biasa. Saya sudah ada solusi bagaimana Budian untuk menolong si Samsul serta waktunya yang sudah direncanakan yaitu untuk mandi berarti kita mulai besok. Iya, Kemudian untuk yang membaca di awal September ya. September. Iya, Ya, iya, luar biasa sudah ada solusi untuk si Samsul dari 3 permasalahan yang dialami oleh si Samsul tadi ya, saya. iya. Terima kasih ya, saya ternyata ya nggak kerasa loh, tadi yang awalnya rencananya curhat cari solusi, ternyata saya nemuin sendiri solusinya. Makasih lah. Makasih banyak ya sudah paling tidak sudah mendengarkan keluh kesah yang saya rasakan, kemudian ini masalah-masalah yang saya hadapi di kelas dengan bercerita dengan Besti ya. Saya tuh terus terang ya, kenapa kok memilih kamu Besti? Karena aku tuh ngerasa nyaman kalau berbagi gitu sama sama bestiku satu ini. Jadi ngerasa ngalir gitu. Ternyata tambah mendapatkan solusi nggak kerasa ya. Makasih banyak ya Bu Yusmi. Iya, sama-sama, Say. Kita ada untuk saling melengkapi, Say. Dan jadi tidak sabar nih pengen dengar ceritamu, Say. Nanti untuk awal bulan setelah melakukan rencana-rencana yang sudah disusun tadi, Say. Nanti kapan-kapan kita kumpul lagi ya untuk cerita hasilnya gimana, Say. Oke, siap. Semoga hasilnya baik sesuai dengan harapan. Oke, 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 waktu alhamdulillah. ya. Nah, Ya, luar Say. biasa. Udah cukup nih, Bu ya? Oke, gitu. Iya, semua sudah terpenuhi. Oke, sebelum saya komentar, ini saya persilakan kelompok 1. Kelompoknya Pak Samsul dan Bu Jenny untuk menanggapi. Silakan Bapak atau Ibu. Terima kasih Pak Joko dan Ibu Dian dan Ibu Yusmi yang sudah dengan sangat mengalir sekali percakapannya karena kedua besti ini memang setiap hari bersama-sama kayaknya. Tapi jangan tersinggung Pak, nama jenengan lagi Pak Samsul. Iya itu, duh kok nama saya nih Ban, berencana orang dua ini. Lanjutkan Pak Samsul. Mungkin dari karena sama-sama ibunya jadi enak, enggak Pak Samsul, ya. Pak Samsul mau saya ambil. Gini. Terima kasih. Sebentar. Masih proses. Ya, oke. Ini yang keren ya. Alhamdulillah ibu-ibu ini bisa obrolannya sangat lanjai. Karena tiap hari emang sudah sering ngobrol. Kalau sama-sama ibunya kan yang kaku ini kalau ibu sama bapak nanti ini. Iya. Tapi sama Bu Jenny enggak, Pak? Ya, tadi saya nanti sama saya Bu Jenny juga. Aduh. Semoga nanti bisa lancar. Jadi dari awal coaching yang dilakukan dari tujuan yang disampaikan sudah jelas sekali tentang Samsul yang tidak mandi juga, tidak bisa baca juga. Waduh, berat. Pelanggaran nih, pelanggaran. Iya. Oke. Identifikasi masalah juga sudah banyak sekali. Jadi permasalahan yang dialami oleh Samsul tadi, mulai dari tidak mandi sehingga teman-temannya tidak mau mendekat, kemudian sering tidak masuk sekolah juga nih kayaknya ya. Kemudian rencana aksinya juga mulai dari pemanggilan orang tua, kalau jadi komunikasi dengan orang tua, kemudian ada bimbingan khusus kepada anak ini. Kemudian tadi juga ada solusi untuk belajar membaca, mungkin dari gurunya kalau kurang tadi disarankan untuk belajar privat. Kemudian dari coachnya juga tadi sudah memberi pertanyaan yang bagus sekali, menggiring coach untuk mencari solusi sendiri, kemudian apresiasi juga yang sangat bagus. Jadi alhamdulillah sudah lengkap semua. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Samsul. Tanggapannya yang luar biasa dan ini saya sudah dibantu nih. Saya mau menyatakan seperti itu. Udah dilekasin dimulai oleh Pak Samsul. Silakan Bu Ratna, monggo Bu Ratna. Iya. Kalau menurut saya
ini apa namanya, kalau coaching itu memang gampang-gampang susah, karena kadang kita itu cenderung ke mentoring, cenderung ke konseli. Itu kan susahnya membedakan antara coaching, konseli, dan mentoring itu beda-beda tipis gitu. Karena kalau coaching itu kan harus benar-benar kita itu menggiring menggiring coach untuk menemukan solusi sendiri. Kita itu tidak boleh memberi apa namanya ya, kayak semacam tuntunan itu tidak boleh. Jadi kita itu harus mempunyai pikiran yang terbuka, wawasan yang luas, kepo yang tinggi, kesabaran yang luar biasa. Terus apa namanya public speaking juga yang bagus. Karena kalau saya praktekkan itu jarang sekali bisa murni proses coaching gitu. Pasti kita itu, saya pribadi itu cenderungnya ke mentoring atau ke konseli gitu. Itu susahnya coaching. Tapi tadi teman-teman sudah, kalau menurut saya sudah luar biasa karena ini mungkin praktek yang pertama. Terus kadang itu di akhir-akhir pasti ada kata, oh terima kasih ya Bu, kita sudah menemukan solusi. Sebenarnya kan nggak harus disampaikan seperti itu, tapi ini namanya sebuah praktek, harus ada urutannya, harus ada poin-poinnya yang harus disampaikan. Jadi oke lah gitu. Soalnya tadi saya mendengar di kelompoknya Pak Agus juga menyampaikan di akhir seperti itu, terus Budian juga seperti itu. Jadi ritmenya kok kayak sama. Oh iya ya, soalnya ini kan praktek tuntunan dari sebuah tugas gitu itu. Jadi kalau menurut saya sudah luar biasa teman-teman. Saya pribadi melakukan coaching itu luar biasa susahnya karena memang saya kesabarannya sangat tipis. Jadi saya mesti cenderung nanti langsungnya ke ke mentoring atau konseling gitu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Rana ya. Apalagi kita praktek jadi PP Bu ya. Kalau mau murni coaching rasanya nggak jalan Bu ya. Akhirnya pada waktu kok PP, PI ya, pendampingan individu. Saya setuju. Coachingnya kadang-kadang hanya 25%, 75%-nya mentoring. Iya, betul. Kadang-kadang malah narasumber ya. Jadi karena apa? Kadang-kadang kalau kita mau coaching bisa-bisa pendampingan individu 3 jam nggak nyampe alamat, nggak sampai tujuan. Akhirnya ya potong kopas. Dan itu pengalaman Bu Ratna sama. Jadi betul, coaching itu saya baru menemukan itu ketika ini terakhir ini, kegiatan ikut CGP rekognisi itu. Saya baru menemukan, oh ritmenya di sini gitu. Ini justru hari ini saya belajar banyak nih dari kelas 095 tadi, tampilannya luar biasa ya. 5 kelompok itu bagus semua, dan tadi juga belajar dari kelompok 4 itu Bu Nur Ida dan Budia sangat bagus sekali, padahal baru tampil sekali ya, dia betul-betul bisa menghindari rambu-rambu coaching, juga kemampuan bertanya berbobot. Saya penasaran, saya nunggu Deka. Dan di kelas ini saya juga belajar banyak tadi. 3 kelompok bagus semua. Dan yang terakhir ini ternyata Budian Bu Yusmi ini punya potensi terpendam. Selama ini saya belum menangkap nih. Di karya-karya kemarinnya belum melihat saya, Pak, di RPP atau di apa. Lah malam ini saya baru tahu, oh Budian ini punya kemampuan istilahnya coachingnya bagus ya, dikembangkan Bu ya. Jadi ke depan coaching itu profesi baru. Ketika jenengan mampu nanti jenengan bisa ikut seleksi ya, istilahnya ada apa Bu ya? Seperti ujian, ada sertifikatnya untuk ujian coaching. Kalau dia mampu nanti tenaga profesional, sekali jenengan ada istilahnya klien atau coach itu bisa pasang tarif itu, profesi tambahan itu, dan paling waktu 1 jam ya untuk samben-samben lah ya. Jadi ke depan coaching itu masa depan paradigma baru itu ya, luar biasa. Jadi saya melihat Budian, Bu Yusmi sekali lagi saya salut, ternyata jenengan punya potensi di sini, dan saya udah melihat tadi kemarin pada waktu call 1 tuh jenengan paling siap kayaknya ya. Kemarin catatan saya udah plus itu, karena saya lihat dari awal dan akhir sudah mengalir ya. Dan memang bestie itu betul ya. Jadi keakraban seperti itu tadi betul, dan Bu Yusmi juga bisa memposisikan ketika melakukan pertanyaan tidak terjebak ke asumsi, pelabelan dan sebagainya. Cuma sedikit seperti kata Bu Rana tadi, kadang-kadang agak kejeglong untuk memberikan saran ya, atau pertanyaan mengarahkan. Tapi nggak apa-apa, ini untuk pertama kali seperti itu nggak apa-apa. Nanti jenengan sering ya, jadi jenengan sering gunakan. Untuk latihan ya dengan karena yang udah kerap dan Budian sering latihan aja. Dengan tema apa, nanti biar terbiasa. Jangan kembangkan ya, jadi coaching itu termasuk profesi baru ya. Jadi lah di guru itu sampingannya ngeles ya.
ke depan itu jenengan bisa masuk ke dunia coaching, bisa masuk ke dunia PP, Fasil dan ke depan nanti. Oke, ini saya untuk kelompok 5 ini ngasih semua nilainya baiknya 1, sangat baiknya 3. Jadi applause ini dari saya ya. Jadi kalau Bu Rana tadi luar biasa, ini untuk kelompok 5 saya ngasih nilai tersebut, jadi silahkan dikembangkan.